Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tulang. Selamat siang, Bapak. Oke, Tulang. Selama ini kan kita sudah paling tidak di Padang dan Sumatera Barat ya. Kenal Pak Sanan Sauri, kenal Tulang itu kan advokat, terutama mengadvokasi masyarakat yang dari mana-mana datang ya ke RBH ini. Ya, khususnya yang kurang mampu. Khususnya yang kurang mampu. Ini kami berada di kantornya Pak Sanan Sauri Siregar dengan banyak advokat muda, namanya Kantor Rumah Bantuan Hukum Padang. Ada Padangnya ya? Siap. Oke, nah Tulang, bisa ceritakan sedikit Tulang. Tulang itu lahir di Pijar Koling yang saya tahu, ya. Nagasaribu itu Kabupaten Tapsel. Iya. Kabupaten Padang Lawas Utara sekarang. Padang Lawas Utara sekarang. Ya. Itu lewati SD SMP di sana. Iya. Ceritanya ini agak panjang ya, agak panjang. Saya lahir itu di Pijar Koling, namanya tadi Bapak bilang di Pijar Koling, sebenarnya Pijar Koling. Pijar ya. Pijar Koling tanggal 16 Desember 1973. Nah, ini Pijar Koling ini daerah yang cukup terisolir ya, barangkali ya, terisolir. Bahkan sampai sekarang itu masih dapat ditempatkan sebagai desa yang kurang maju, dilihat dari berbagai tipologinya, penerangannya, lalu kemudian akses dari ibu kota kabupaten, apalagi ibu kota provinsi, lalu kemudian termasuk misalnya secara ekonomi, meskipun relatif secara sumber dayanya itu memadai, khususnya perkebunan, peternakan itu cukup untuk membuat masyarakat itu lebih lebih punya potensi sebenarnya untuk lebih maju, Pak. Nah, desa ini dulunya itu dia berada di Kecamatan Padang Bolak, lalu kemudian setelah perkembangan ketatanegaraan memangnya relatif baik, lalu kemudian ada otonomi daerah, terjadi pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan, itu terjadi pemekaran beberapa kabupaten dan kota gitu. Nah, yang kedua bahwa desa ini relatif terisolir, dia agak ada sekitar 2,5 jam atau 3 jam lah dari ibu kota kabupaten. Pijar Koling itu. Pijar Koling ini dengan jalan tanah yang belum terawat lah, dengan jalan tanah yang belum begitu terperhatikan barangkali. Kalau Nagasaribu itu apa yang tadi saya sebut? Nagasaribu itu menjadi salah satu desa di sana, di kecamatan, sekarang dia itu Kecamatan Portibi, Bapak. Kecamatan Portibi setelah daerah ini berubah menjadi Kabupaten Padang Lawas. Jadi dia sama Nagasaribu dan Pijar Koling itu berada dalam satu kecamatan yang sama. Jadi Nagasaribu itu satu desa, Pijar Koling desa yang lain, jadi beda ya? Iya, desa yang lain. Oke. Begitu anunya, Pak. Nah, lalu kemudian SD juga di situ. SD di Pijar Koling. Sekolah dasar di situ, lalu kemudian SD Impres lah ya? SD Impres. Sama dengan saya Tulang. Saya juga SD Impres tuh. Ya. Barangkali ini jasa baik Pak Han ya, Pak Harto. Pak Harto ya, jasa baik Pak Harto dalam rangka barangkali mendistribusikan inilah angka partisipasi sekolah saat itu pengejar itu. Nah, kemudian begitu. SMP di mana Tulang? SMP itu di Gunung Tua. Lalu kenapa di Gunung Tua? Ini ada kejadian orang tua migrasi dari kampung ke kota. Ini barangkali semangatnya terhadap pendidikan juga bagi anak-anaknya. Jadi ayah sempat dari Pijar Koling ke kota? Dari Pijar Koling ke kota. Almarhum itu memang punya semangat. Kebetulan beliau di sana itu jualan. Cukup mentereng jualannya, jualan emas gitu ya. Lalu kemudian kita pindahlah dari desa itu ke ibu kota kecamatan namanya Gunung Tua. Setelah tamat SD itu, lalu kemudian SMP lah di Gunung Tua, SMP 2 Gunung Tua. Nah, di situ dilanjutkan pendidikan SMP itu sampai ke tingkat SMA. SMP-nya di Gunung Tua, SMA-nya di Gunung Tua. Kebetulan pada saat itu SMA baru 1, Bapak. Di Gunung Tua itu? Di Gunung Tua itu. Sekarang barangkali entah SMA 2, entah SMA berapa itu. Yang dulunya SMA saja, sekarang sudah ada nomornya. Ada nomornya. Barangkali SMA yang saya tempat saya bersekolah itu menjadi SMA 2. Padang Bolak. Nah, sampai kemudian ke Padang. Nah, sampai ke Padang ini, inilah yang kita sebutkan tadi itu, Pak, mengikuti semangat orang tua dalam rangka pendidikan ini. Nah, jadi
bagaimanapun barangkali orang tua itu berpesan bagaimanapun kamu itu sudah harus melanjutkan. Dan Tulang adalah anak pertama. Anak pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ini Pandawa 5, Pak. Pandawa 5. Laki-laki semua. Oh, Laki-laki iya. semua. Jadi anak pertama dari 5 bersaudara dan semuanya laki-laki. Iya. Pada saat itu setelah tamat SMA pindahlah ke sini. Baru ketemu sama bapak di tahun 1900. Dan itu Tulang saja sendiri saat itu. Sendirian, Bapak. Adik-adik yang 4 tidak ada yang ikut satu Masih pun? di sana, masih sekolah di sana. Ada yang sekolah. SMP, ada yang SMA, ada juga yang SD. Oke. Pada saat itu. Tahun 94 Tulang kemari. Tahun 93, Bapak. 93. Tahun 93, Oke. lalu kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi mengambil Fakultas Hukum, Bapak. Oke. Fakultas Hukum Universitas Sakti. Iya. Sehingga ketemulah sama Bapak Tahun 94. tahun 94 sampai bersama-sama sampai dengan Dan hari saya ini. saat itu 49 kilo Tulang ketika ketemu dengan Tulang. Saya belum mencicipi rendang banyak. Jadi akhirnya seperti ini jadinya. Dari 49 menjadi 94. Itu hebatnya rendang itu Iya, Tulang. iya, Oke, betul, nah betul. lalu Tulang berproses ya saat itu kuliah. Kalau anak-anak sekarang kuliah lulus 4 tahun itu 4 tahun setengah itu katanya telat. Kalau Iya. dulu Tulang berapa tahun? Oh, itu cepat, Pak. Kebetulan Oke. ya tadi itu karena memang kita dari kampung ya tentu Iya. mempertimbangkan juga kemampuan finansial. Meskipun barangkali pada saat itu agak relatif Dibandingkan yang lain mampu lah ya. Mampu lah. Nah, ayah masih ada saat ayah itu. masih ada, ibu masih ada, Iya, iya. mampu. Nah, lalu kemudian kebetulan pula ketemu dengan teman-teman yang punya semangat yang sama. Iya. Anak muda Iya. baru tamat SMA punya semangat yang sama, ya sudah Iya. belajar bareng-bareng sama kawan-kawan. Dari sana Setelah di sini, Pak. Setelah di sini. Dapat teman dari bisa disebut siapa saja Tulang saat itu 94 tuh yang ada diskusinya. ada Supriyadi juga namanya. Oh. Lalu kemudian ada Muhammad Syariat Tajudin, itu dari iya, Sulawesi, betul Bapak. betul Dari betul. Sulawesi. Ada Dan Ripian sering nulis Panyalai. puisi, Ya. sering nulis puisi bagus itu. Iya. Kebetulan dia seniman juga. Seniman, iya. Seniman, Iya, suka iya. diskusi. Lalu kemudian ada Ripian Panyalai namanya dari Oke, saya hafal juga Mas. dari Kepulauan dari Nias. Dari Nias. Dari Nias pada Oke. waktu itu. Tapi ini teman-teman hebat-hebat ini sudah lama tidak ketemu, Pak. Kecuali di Aha. di apa Di namanya? Facebook, Di di dunia media maya, sosial. di media sosial. Oke. Ya. Jadi kebetulan di antara teman-teman yang banyak itu ya termasuk teman-teman dari yang dinas pendidikan di kedinasan itu seperti ya kebetulan kita yang duluan, Bapak, dari di antara teman-teman itu. Oke. Jadi tidak sampai 4 tahun. Lulusnya cepat Tulang ya pada saat itu. Lulusnya cepat, Saya tidak sengaja Tulang bicara begini karena ada yang 4 tahun Ya, belum ya. lulus juga nih. Belum. Dia sengaja Ya, saya ya, mau ya. mancing. Tulang yang jauh-jauh Ya, datang orang banyak kampung. kegiatan. Nah, ternyata Orang- bisa ya. jauh. Nggak ada yang nongkrongin ayahnya bikin skripsi kalau tidak Tulang ada, ada. tidak Ini ada. ditongkrongin itu juga. Haidar lah, itu cukup Haidar lah itu seperti itu. Betul, oke Tulang. Kemudian selesailah Tulang. Nah, pada saat selesai itu kapan kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia advokat? Ya. Karena memang ya pada saat itu kan iklim ada perubahan Pak, ada perubahan barangkali perubahan politik ketatanegaraan barangkali ya. Atau mungkin Oke, paradigma persis. berhukum pada saat itu, Oke. Bapak. Itu kan selesai itu di 97, 8. Bapak. 97? Di 97 ada Oke. perubahan yang begitu Oke. dramatis pada saat itu. Tapi Tulang nggak ikut demo-demo saat itu? Ikut juga, Pak. Ikut Masih juga. ikut, masih ikut. Lalu kemudian kita lihat teman-teman yang sudah lebih awal, berada di lembaga-lembaga barangkali lebih tepat disebut LSM seperti misalnya LBH pada saat Iya. itu yang begitu kuat Betul, itu, betul. Bapak. Nah, Iya. lalu kemudian kita sebenarnya terpengaruh dari semangat yang kita lihat dari teman-teman itu. Oke, Mereka oke. punya semangat Oke. mendampingi banyak orang, khususnya masyarakat orang-orang yang relatif tidak mampu, jauh dari akses, orang kampung. Lalu kemudian seperti itu. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, Pak. Ini menjadi Oke. contoh bagi saya. Nah, kayaknya ini menarik ini. Oke. Ini menarik. Yang pertama pada saat itu barangkali bisa kita ada sikap-sikap heroik yang muncul, Bapak, pada saat Oke. yang kita lihat dari kawan-kawan itu ada sikap-sikap heroik bagaimana mereka mendampingi masyarakat di sekitar perkebunan, masyarakat di sekitar tambang, lalu kemudian kebetulan pada saat itu pemerintah juga masih relatif dan dalam tanda kutip otoriter, Pak. Ya, agak represif sedikit. Agak ya? represif. Hmm. Itu bisa dilihat dari misalnya
pembebasan tanah untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum, PKL dan segala macam segala. Nah kondisi inilah yang salah satu motivasi bagi kita Pak, sehingga ya tidak ada pilihan lain ya. Inilah ya. Dan di tahun-tahun itu juga teman-teman tulang kalau tidak salah melahirkan Porkas juga ya? Nah, atau sebelumnya Porkas itu sudah ada? Sudah ada Pak, sudah ada dan ini juga menjadi Pak, menjadi bagian dari semangat yang kita sampaikan tadi itu Pak. Pada saat perubahan pemerintahan itu yang relatif represif pada saat itu dalam tanda petik tentunya ada gerakan-gerakan muda, ada semangat-semangat muda. Kalau yang dulu itu semangat mudanya itu adalah ikut dalam advokasi, termasuk misalnya demo-demo itu, yang sekarang semangat muda itu sudah berbeda. Semangat anak-anak muda itu sudah berbeda. Relatif kepada entrepreneur gitu ya, ikut usaha, startup dan segala macam, buka kedai kopi, dan macam termasuk YouTuber misalnya gitu kan. Itu cuma geser-geser saja. Jadi bergeser dari waktu ke waktu sesuai dengan ya ini zaman lah ya, zaman. Oke, Tulang tadi menyebut inspirasi kenapa Tulang kemudian memilih advokat menjadi pilihan pengabdiannya itu lebih karena suasana pada saat itu, kemudian Tulang melihat banyak contoh-contoh senior. Salah satunya misalnya ada juga yang bersama-sama Tulang seusiaan, itu namanya Porkas. Nah, dengan Porkas terus silaturahmi sampai sekarang bahkan. Tapi kenapa kemudian Tulang memilih jalan yang bukan berbeda ya, tetapi memilih cara yang berbeda dengan terjun ke advokat gitu? Kalau Porkas itu kan lebih kepada studi Pak, lebih kepada studi kebijakan, kajian-kajian, studi kebijakan, kajian-kajian. Nah itu baik, itu sangat baik malah karena dan itu relatif jangka panjang. Relatif jangka panjang, studi itu jangka panjang merubah kebijakan. Tapi ada persoalan-persoalan keseharian masyarakat itu yang perlu juga mendapat perhatian. Nah persoalan-persoalan keseharian itu maksudnya adalah banyak kok masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Apakah itu seperti yang kita sampaikan tadi, komunitas-komunitas di sekitar perkebunan skala besar itu berbenturan dengan kelompok pengusaha, perusahaan sawit misalnya, pertambangan juga begitu, lalu kemudian termasuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Nah rata-rata kelompok-kelompok seperti ini kan kalau hari ini bisa kita sebut sebagai kelompok rentan. Kenapa dia rentan? Yang pertama, masyarakat ini tidak, dalam tanda kutip, barangkali pendidikannya terbatas, lalu kemudian barangkali keuangannya juga terbatas, kemampuan finansialnya juga terbatas. Ini kondisi ini menutup akses mereka terhadap. Tapi sementara persoalan keseharian tetap dihadapi. Berhadapan dengan katakanlah misalnya perusahaan yang punya akses luar biasa itu, punya modal luar biasa, punya jaringan yang luar biasa, sementara masyarakat tidak punya apa-apa ini. Tidak punya apa-apa karena keterbatasan akses itu, selain ekonomi, pendidikan dan segala macam. Ketika Tulang selesai wisuda tahun 93, ayah masih ada saat itu? Ayah masih ada. Ibu juga masih sampai sekarang, ibu sehat kan? Ibu masih ada. Tulang. Nah, lalu kemudian seingat Tulang memutuskan untuk menjadi advokat itu dan kemudian menjadi advokat itu tahun berapa? 2000 Pak. Tahun 2000. 98 tamat. 98 tamat. Lalu kemudian ada perubahan politik yang kita sampaikan tadi. Lalu kemudian di situ sudah ada teman-teman advokat yang senior advokat yang sudah lebih awal mendampingi kasus-kasus, khususnya advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Padang. Dari LBH Padang. Dan Tulang ikut di sana? Tidak ikut Bapak. Tidak masuk di LBH. Tidak masuk di LBH. Kami ikut itu Bapak di PBHI. Sejak tahun berapa masuk PBHI ke PBHI? Sejak tahun 2005 Bapak. 2005. Tapi dari tahun 2000 sampai 2005 berarti Tulang mandiri sebagai advokat muda saat itu ya. Tahun 2005 sampai berapa di PBHI? Sampai sekarang Bapak. Karena keanggotaan PBHI itu tetap Bapak. Keanggotaan PBHI itu tetap. Sekali menjadi anggota PBHI, dia harus terus-menerus menjadi anggota PBHI. Kecuali misalnya ada penjatuhan sanksi organisasi gitu ya. Tapi saya sekarang masih tetap menjadi anggota PBHI tetap. Yang sudah berkegiatan di luar. Tentu semangat PBHI itu menjadi yang utama. Salah satu inspirasi juga. Tulang.
ini mudah-mudahan Tulang tentu tidak lupa ya. Ya. Kira-kira kasus pertama sekali yang Tulang pegang Ya. ketika menjadi advokat itu kasus apa Tulang? Ya. Setelah di PBI, Bapak? Enggak, awal sekali iya. jadi apa yang didampingi Ya, karena pada saat itu advokat muda tentu magang. Berada advokat magang lah, seperti Iya. advokat magang. Kebetulan dulu pengacara praktek namanya. Bapak. Namanya pengacara Nah, praktek. Pengacara praktek diangkat sebagai pengacara praktek, lalu kemudian ikutlah menangani beberapa kasus, menangani beberapa perkara lah. Termasuk misalnya diantaranya itu ada soal tanah, lalu kemudian termasuk misalnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Oke. Nah, itu sebelum di PBHI itu. Tapi ini tidak terlalu menarik kasus-kasus yang seperti yang di ini tidak PBHI yang Kalau Iya. sangat menonjol yang Tulang ingat. di PB cukup banyak Bapak yang saya Cukup penonjol. Salah satunya itu adalah pada umumnya itu kekerasan aparat. Oke. Nah, kasus-kasus yang terjadi yang ditangani oleh PBA itu pada umumnya kekerasan aparat, baik itu barangkali aparat baik itu di TNI Iya. maupun di Polri. di kepolisian, termasuk Pol PP. Termasuk Pol. Termasuk Pol PP, karena PBH itu kadang-kadang dia fokus ke advokasi pedagang kaki lima Oke. yang selalu pasti berhadapan dengan Pol PP. Oke. Nah, jadi kekerasan aparat itu meliputi maaf misalnya kita sebut Oke. TNI, maaf misalnya kita sebut Polri, Polri, termasuk Pol PP, khususnya pedagang kaki lima ini. Oke. Gitu Bapak. Oke. Jadi dan itu concern itu ada memang sejak di PBHI ya, bersama-sama dengan teman-teman PBHI. Ya. Kemudian sampai berlanjut. Baraya, sahabat Batamu, ada kasus yang paling tidak Tulang akan sangat ingat bersama-sama teman-teman PBHI, bahkan kemudian setelah mendirikan RBH pun Rumah Bantuan Hukum Tulang tetap concern di sana, yaitu kasus Iwan Mulyadi. Nanti kita akan bahas setelah ini. Oke.